Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa bingung kenapa hidup kadang terasa seperti berputar dalam pola yang sama? Misalnya, kita sudah berusaha keras tapi hasilnya kurang memuaskan. Atau sebaliknya, tiba-tiba ada keberuntungan yang datang tanpa diduga. Nah, hari ini aku ingin ngobrol santai tentang konsep yang cukup mendalam tapi sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu karma pala atau hukum sebab akibat. Sebelum kita mulai, coba deh kamu tulis di komentar apa yang pengalaman kamu tentang hasil dari perbuatan kamu sendiri. Yuk kita sharing di sana. Karma pala berasal dari ajaran kuno yang ada di berbagai tradisi spiritual, terutama Hindu dan Buddha. Secara sederhana, karma berarti perbuatan dan pala berarti buah atau hasil. Jadi, karma pala bisa diartikan sebagai hukum alam yang menghubungkan sebab dan akibat dari setiap tindakan kita, baik itu tindakan fisik, ucapan maupun pikiran. Konsep ini bukan hanya soal ganjaran atau hukuman secara eksternal, tapi lebih kepada pemahaman mendalam bahwa setiap kita menanam benih yang akan berbuah di masa depan. Kalau kita pikir lagi, dalam hidup ini hampir semua hal bisa dijelaskan lewat sebab akibat, mulai dari hal kecil seperti menanam tanaman hingga hal besar seperti membangun hubungan atau meraih kesuksesan. Tapi kenapa kadang hasil dari perbuatan kita tidak langsung terasa? Apa benar karma itu selalu berlaku tanpa terkecuali? Dan bagaimana kita memaknai karma pala dalam kehidupan modern yang penuh dengan ketidakpastian? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya tidak adil atau sulit dimengerti. Apakah karma hanya tentang nasib, atau kita punya kendali penuh atas hasil yang kita terima? Sekarang coba bayangkan kamu sedang menanam sebuah pohon mangga. Kamu tahu kalau kamu merawatnya dengan baik, memberi air cukup, pupuk yang tepat, dan sinar matahari, maka suatu saat pohon itu akan berbuah lebat. Tapi kamu juga harus sabar karena hasilnya tidak bisa instan. Begitu juga dengan karma pala. Perbuatan baik yang kita lakukan akan menumbuhkan hasil positif, tapi kadang hasilnya baru terlihat setelah waktu yang lama. Di sisi lain, perbuatan buruk juga akan membawa konsekuensi, walaupun kadang kita tidak langsung merasakan dampaknya. Cerita kecil nih, aku pernah kenal seseorang yang selalu membantu teman dan keluarga tanpa mengharap balasan. Awalnya seolah-olah usahanya tidak membuahkan hasil apa-apa, bahkan ia pernah mengalami kesulitan. Tapi beberapa tahun kemudian, ketika dia sedang mengalami masa sulit, banyak orang yang datang membantunya tanpa diminta. Ini adalah contoh nyata karma pala yang terjadi secara alami. Di era modern, mungkin kita cenderung mencari hasil cepat atau instan. Media sosial misalnya sering membuat kita lupa bahwa segala sesuatu yang berarti biasanya butuh proses dan konsistensi. Karma pala mengingatkan kita untuk tetap sabar dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Kalau kita memahami hukum sebab akibat ini secara open-minded, kita bisa melihat hidup sebagai rangkaian kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, bukan hanya sekedar menerima hasil secara pasif. Nah,
Dari pembahasan tadi, kamu bisa mulai lihat bagaimana karma pala bukan hanya soal apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai secara sederhana, tapi juga soal kesabaran, kesadaran, dan tanggung jawab dalam menjalani proses kehidupan. Jadi, kalau kita rangkum, karma pala mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama, semua tindakan kita punya konsekuensi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, kesabaran dan konsistensi penting karena hasil dari perbuatan tidak selalu langsung terlihat. Yang ketiga, memahami karma pala membantu kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan bijaksana. Dan yang keempat, ini bukan tentang takdir yang membatasi kita, tapi tentang bagaimana kita membentuk masa depan dengan kesadaran. Dengan sikap seperti ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh makna, tanpa terbebani oleh rasa takut atau kecewa yang berlebihan. Terima kasih sudah mendengarkan ngobrol santai kali ini tentang karma pala. Aku penasaran, menurut kamu apa hal paling berharga yang kamu pelajari tentang sebab dan akibat dalam hidup kamu? Yuk tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka edukasi dengan gaya ngobrol kayak gini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu yang juga butuh ruang refleksi. Jangan lupa juga komen supaya kita bisa terus ngobrol dan belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya di Dharma Wacana, tempat kita belajar jadi manusia pelan-pelan dan penuh